Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk belajar dan mencari ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis skala. Kenapa kita perlu mengetahui atau belajar mengenai jenis-jenis skala? Kembali ke pertemuan sebelumnya, yang mana kita sudah membahas mengenai statistik dan fungsi statistik ya. Jadi skala ini penting karena statistik itu adalah kegiatan untuk mengelola suatu data yang kemudian data tersebut bisa disajikan dan kemudian bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau menentukan kebijakan. Dalam proses mengelola suatu data, sedangkan data itu tidak hanya berbentuk angka gitu ya. Jadi data itu bentuknya banyak. Lah, kemudian jenis-jenis skala ini perannya adalah membuat suatu data yang sebelumnya belum berbentuk angka itu kita rubah menjadi angka gitu. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengerti atau belajar mengenai jenis-jenis skala. Baik, ada 4 skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa ciri khasnya? Bagaimanakah contohnya? Dan apakah pengertiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah skala nominal. Ya, apa itu skala nominal? Skala nominal adalah skala yang hanya menunjukkan kategori atau klasifikasi tanpa memperlihatkan urutan atau nilai tertentu. Nah, data pada skala ini hanya membedakan satu objek dengan objek yang lain. Ciri-cirinya adalah tidak ada urutan atau rankingnya. Yang kedua, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Yang ketiga, hanya menunjukkan perbedaan atau kesamaan. Ya, kita ambil contoh yang satu ini. Contohnya adalah yang paling penting itu ada di sini, tidak ada urutannya, ciri khasnya itu. Nah, kemudian contohnya adalah jenis kelamin, agama, warna favorit, nomor mahasiswa, itu adalah masuk skala nominal. Kenapa? Kita kembali dulu. Karena skala nominal itu hanya menunjukkan kategori atau klasifikasi tanpa memperlihatkan urutan atau nilai tertentu. Lebih dalam lagi, ciri-cirinya adalah tidak ada urutan atau ranking. Ya, jadi skala nominal itu tidak ada urutan atau ranking. Misal ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki angka 1, perempuan angka 2. Kenapa harus kita buat angka ini? Agar mempermudah kita untuk menghitung gitu. Misalnya dalam suatu sekolah X misalnya ya, itu kita ingin tahu jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Setelah dapat itu kita bisa persentasekan, ternyata persentase jumlah laki-laki dan perempuannya itu perbandingannya berapa. Nah, itu kita harus membentuknya menjadi angka dulu. Nah, maksudnya tidak ada urutan atau rankingnya itu ini. Apakah laki-laki harus 1? Apakah perempuan harus 2? Jawabannya tidak. Jadi ini adalah terserah kita karena tidak ada urutannya, bisa saja laki-laki itu angka 2, perempuan itu angka 1. Nah, kategorinya ini atau klasifikasinya ini tidak ada urutan rankingnya. Sama seperti agama, pelabelannya, pengkategoriannya ini tidak harus ada ketentuannya. Misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ini bisa agama Islam itu 1, Kristen 2, Hindu 3, Buddha 4, atau dibalik juga tidak apa-apa. Nanti kan ada keterangannya. Nah, maksudnya tadi adalah itu. Jadi tidak ada urutan atau rankingnya karena ini hanya menunjukkan kategori atau klasifikasi saja. Itu maksudnya itu. Warna favorit, merah, biru, hijau. Kenapa ini penting? Misal di sini tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya kita ingin tahu mengenai jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam sekolah X. Misalnya sudah kita temukan bahwa ternyata jumlah perempuan di sekolah X itu 60%, jumlah laki-lakinya 40%. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Terus ketika kita sampingkan dengan
agama, misalnya agama yang laki-laki yang beragama Kristen berapa, yang agama Islam berapa, yang agama Buddha berapa, yang agama apa berapa. Nah, itu kita bisa bisa harus mengkategorikan atau mengklasifikasikan dulu agar apa? Agar mudah untuk kita hitung atau kita kelompokkan gitu ya. Jadi itu skala nominal. Ciri khasnya yang perlu teman-teman ingat itu adalah tidak ada urutannya. Jadi tidak ada urutan yang paten mengenai laki-laki harus 1, perempuan harus 2, terus Islam itu harus angka 1, itu tidak. Itu namanya adalah skala nominal. Gitu ya. Yang berikutnya adalah skala ordinal gitu. Nah, ini adalah kebalikan dari skala nominal. Yang mana skala ordinal itu menunjukkan tingkat atau urutan ranking, tetapi jarak antara tingkatannya tidak harus sama gitu ya. Ciri-cirinya menunjukkan peringkat atau urutan, kebalikannya kan dari skala nominal. Yang kedua, tidak menunjukkan selisih yang pasti antar kategori, dapat digunakan untuk membandingkan lebih tinggi atau lebih rendah. Kita berfokus kepada ini agar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Ketika skala nominal itu tidak ada urutannya atau rankingnya, kalau ordinal itu ada urutan atau rankingnya. Contohnya adalah peringkat kelas 1, 2, 3 itu kan tidak bisa kita balik. Maksudnya itu tidak bisa kita 2, 1, 3 itu kan tidak. Misalnya nilai segini, nilai paling tinggi itu peringkat 1, nilai bawahnya peringkat 2, nilai bawahnya lagi peringkat 3. Kita tidak bisa membalik nilai yang tertinggi itu peringkat 3, kan tidak bisa karena sudah ada urutannya. Misalnya gitu. Seperti ini tingkat pendidikan gitu ya. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 ini kan ada urutannya gitu ya. Misalnya angka 1 itu SD, angka 2 SMP, angka 3 SMA, angka 4, angka 5 dan seterusnya ini. Ini tidak bisa dibolak-balik gitu karena ini sudah ada tingkatan urutannya. Baik pula dengan yang contoh kedua, tingkat kepuasan itu juga tidak bisa kita acak atau kita balik gitu. Umumnya itu biasanya contohnya adalah skala Likert untuk menjawab ya di angka 2 ini. Kita ingin mengetahui tingkat kepuasan guru terhadap kepemimpinan kepala madrasah, atau kita ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap sarana prasarana. Itu kita bisa menggunakan ini skala ordinal ini untuk mengetahui apakah siswa itu puas atau tidak puas atau masuk dalam kategori apa. Itu kita bisa menggunakan ini dan ini tidak bisa diacak. Misalnya yang kurang puas itu angka 5, ini itu tidak bisa karena itu akan mempersulit kita dalam menghitung. Karena kita akan lebih sulit lagi untuk mengkategorikannya. Jadi itu ya yang garis pentingnya atau yang perlu diingat. Kalau skala nominal itu tidak ada urutannya, kalau skala ordinal itu ada urutannya, gitu ya. Terus kemudian ada skala interval. Apa itu skala interval? Skala interval adalah skala yang menunjukkan urutan dan jarak antara nilai yang sama besar, tapi tidak memiliki titik nol absolut. Nah, ini kenapa ini saya highlight. Jadi agar rekan-rekan itu bisa mengingat dengan mudah. Kalau harus mengingat pengertian secara teoritis ini kan agak sulit, tapi kalau kita punya ciri khas masing-masing dalam setiap skala yang mudah diingat, itu akan lebih mempermudah kita dalam menentukan skala ini masuk skala apa. Nah, ini yang saya highlight nih, tidak memiliki titik nol absolut, yaitu nol bukan berarti tidak ada. Nah, ini membingungkan kan, tapi nanti kalau sudah ada contohnya akan lebih mudah. Ciri-cirinya mempunyai urutan atau tingkatan. Yang kedua, jarak antara nilai sama dan bermakna. Nah, yang perlu di-highlight adalah tidak memiliki titik nol mutlak atau absolut. Ini hampir sama dengan ini. Maksudnya apa? Coba kita lihat dulu. Sini ya. Contoh skala interval. Itu apa saja? Suhu, tahun kalender Masehi, skor tes standar misalnya IQ, TOEFL, UTBK. Kita contoh aja yang IQ nanti. Misalnya suhu. Itu ya. Suhu 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Ini yang dimaksud dengan tidak titik nolnya itu tidak mutlak atau absolut, tidak memiliki titik nol absolut. Nol bukan berarti tidak ada. Maksudnya adalah itu. Misalnya suhu ini ya. Suhu ruangannya itu adalah 0 derajat. Bukan berarti tidak ada suhu kan? Gitu. Misalnya skor tes IQ-nya
Nol itu kan berarti bukan berarti nolnya itu tidak punya IQ gitu, maksudnya itu. Jadi nol di sini itu bukan bukan berarti tidak ada, makanya di sini pengertiannya atau ciri khasnya tidak memiliki titik nol mutlak atau tidak memiliki titik nol mutlak. Nol bukan berarti tidak ada, nol suhu bukan berarti tidak ada suhu. Nah, nol IQ itu bukan berarti tidak punya IQ, itu adalah skala interval. Jadi dari ketiga skala itu tolong rekan-rekan ingat ciri khasnya masing-masing agar lebih mudah untuk mengingat apa itu skala. Kalau hanya menghafal pengertiannya itu akan sulit nanti, akan cepat lupa. Baik, yang terakhir itu adalah rasio, gitu ya. Rasio ini itu adalah lawan atau kebalikan dari interval. Kenapa? Sini kita lihat dulu skala interval. Sebenarnya ini rasio ya, mohon maaf ini salah ketik. Jadi ini adalah skala rasio, adalah tingkat pengukuran tertinggi atau paling informatif dalam statistika. Skala ini memiliki semua ciri-ciri skala interval ditambah dengan satu fitur krusial ya, yang dihafalkan ini aja. Fitur krusialnya itu adanya titik nol mutlak atau absolut. Kalau yang interval tadi tidak ada nol mutlaknya, kalau yang rasio ini ada titik nol mutlak atau absolut. Titik nol ini menunjukkan ketiadaan sama sekali dari karakteristik yang diukur. Ciri-cirinya adalah mempunyai urutan atau tingkatan. Tuh. Jarak antara nilai sama dan bermakna, memiliki titik nol mutlak. Ini highlightnya di sini ya, memiliki titik nol yang mutlak, dan di ini fitur krusialnya ini. Nah, kemudian contohnya agar lebih mudah. Contoh skala rasio: tinggi badan, berat badan, usia, pendapatan. Tingginya adalah 0. Itu memang benar-benar tidak ada tingginya kalau 0. Berat badan atau berat suatu barang 0, itu berarti memang tidak ada beratnya. Usia 0 tahun itu berarti memang belum berusia, belum ada usianya. Pendapatan ini misalnya yang sering kita temui dalam suatu kuesioner atau angket itu adalah pendapatan. Misalnya kita cantumkan di situ berapa pendapatannya, NSX 0, di bawahnya lebih dari 3 juta, lebih dari 5 juta. Ketika itu menjawab angka 0, itu memang berarti benar-benar mereka tidak punya pendapatan, atau responden kita tidak punya pemberatan, bisa jadi itu tidak bekerja. Makanya di situ namanya nol mutlak, itu contohnya adalah itu. 0 rupiah itu berarti memang tidak ada pendapatan itu, atau tidak berpenghasilan. Nah, jadi ini adalah lawan dari skala interval yang mana nolnya itu bukan berarti tidak ada gitu. Itu ya. Jadi agar lebih mudah itu kita cari ciri-ciri yang paling menonjol. Misalnya skala nominal itu adalah skala yang tidak ada urutannya atau tidak ada rankingnya, itu yang pertama. Yang kedua, skala ordinal itu harus ada rankingnya karena memang harus berurutan. Terus kemudian skala yang kedua, skala interval itu adalah tidak memiliki nol yang mutlak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah skala rasio, itu memiliki angka 0 yang mutlak. Nah, kita hafalkan itu saja biar kita mudah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan ini masuk skala apa, ini masuk skala apa. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.